Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari AMK, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Golongan 2, kelompok 2, angkatan 11, NDH 16. Kali ini saya akan presentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai perawat. Setelah melakukan identifikasi isu atau masalah, saya menemukan beberapa isu atau masalah. Yang pertama, minimnya pengetahuan keluarga pasien tentang tata tertib jam besuk yang berlaku di ruang aster atau ruang penyakit dalam Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai. Kedua, belum optimalnya pelayanan penerimaan pasien baru dengan metode komunikasi efektif di ruang aster Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai. 3. Menurunnya kepatuhan pengunjung dan keluarga pasien terhadap pemakaian masker di ruang aster Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai. Yang keempat, belum optimalnya penomoran bed pasien kelas 3 di ruang aster Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai. Selanjutnya, kita akan melakukan matriks penilaian kualitas isu dengan analisis APKL. Isu yang pertama, nilai aktual 4, problematika 4, halayak 5, kelayakan 4 dengan jumlah 17. Prioritas kedua. Isu yang kedua, dengan nilai aktual 2, problematika 3, halayak 4, kelayakan 4, jumlah 13, dengan prioritas keempat. Isu yang ketiga, dengan nilai aktual 5, problematika 4, halayak 5, kelayakan 5, jumlah 19, dengan prioritas pertama. Isu yang keempat, dengan nilai aktual 3, problematika 4, halayak 3, kelayakan 4, jumlah 14, dengan prioritas ketiga. Jadi, di sini bisa disimpulkan isu yang ketiga menjadi prioritas yang pertama, yaitu menurunnya kepatuhan pengunjung dan keluarga pasien terhadap pemakaian masker di ruang aster atau ruang penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai dengan jumlah skor 19. Selanjutnya, saya akan melakukan penilaian isu dengan metode OSG. OSG yaitu kepanjangan dari U, urgensi, S, seriousness, dan G, growth. U, urgensi yaitu seberapa mendesak isu dibahas atau dianalisa dan ditindaklanjuti. Sedangkan S, seriousness, adalah seberapa besar suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Lalu growth yaitu seberapa besar kemungkinan keburukan jika isu tidak ditangani. Isu yang pertama, nilai urgensi 4, seriousness 4, growth 4, jumlah 12. Isu yang kedua, urgensi 3, seriousness 3, growth 4 dengan jumlah nilai 10. Isu yang ketiga, nilai urgensi 5, seriousness 4, growth 5, jumlah 14. Isu yang keempat, urgensi 3, seriousness 4, growth 4, jumlah 11. Jadi dapat disimpulkan, isu yang ketiga memiliki jumlah yang paling banyak, yaitu 14. Menurunnya kepatuhan pengunjung dan keluarga pasien terhadap pemakaian masker di ruang aster atau ruang penyakit dalam Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis isu dengan menggunakan fishbone diagram. Teknik fishbone yaitu teknik sebab akibat untuk mencari akar-akar permasalahan tersebut. Di sini ada 4 kategori yang saya gunakan, yaitu SDM, lingkungan, sarana prasarana, dan metode. Dari lingkungan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat yang ditimbulkan jika tidak memakai masker. Dari sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memakai masker.
Sarana prasarana yaitu kurangnya pemanfaatan media. Dan metode yaitu kurangnya penyuluhan tentang pentingnya memakai masker. Saya akan melakukan analisis isu SWOT. SWOT yaitu kepanjangan dari strength, kekuatan, weakness atau kelemahan, O, opportunities atau peluang, dan T, threats, ancaman. Dari segi kekuatan, yaitu sudah banyak orang yang menjual masker dengan harga yang terjangkau atau mudah didapatkan. Dari kelemahannya, masih banyak yang kurang terbiasa memakai masker. Peluangnya, adanya masker gratis dari pemerintah, dan threats atau ancaman, meningkatnya penyebaran penyakit menular seperti TB paru, influenza, dan lainnya. Setelah melakukan beberapa teknik analisa isu, maka didapatkan alternatif penyelesaian isu. Alternatif penyelesaian isu, melakukan optimalisasi pemakaian masker terhadap keluarga pasien atau pengunjung yang tidak memakai masker di ruang aster atau ruang penyakit dalam Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Amuntai. Tahap setiap alternatif, yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala ruang aster untuk sosialisasi dan pembuatan leaflet atau poster. Kedua, melakukan sosialisasi kepada keluarga pasien atau pengunjung tentang pentingnya memakai masker di ruang aster. Yang ketiga, membuat poster dan menempelkannya di pintu masuk dan kamar-kamar ruang aster. Yang keempat, membagikan masker secara gratis kepada pengunjung atau keluarga pasien. Hasil yang diharapkan, pertama, mendapat dukungan dari kepala ruangan. Yang kedua, pengunjung atau keluarga pasien jadi paham dan mau memakai masker. 3. Pengunjung atau keluarga pasien dapat membaca poster-poster yang ditempel di ruang aster, sehingga mengerti pentingnya memakai masker. Yang keempat, keluarga atau pengunjung pasien yang tidak memakai masker akhirnya mau memakai masker. Sedangkan untuk para pihak yang terkait, yang pertama kepala ruangan, perawat, dan yang ketiga pengunjung dan keluarga pasien. Baiklah. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.